السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak sekalian, sesepuh masyarakat, bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan Islam, bisa beriktikaf di masjid, bisa hadir majelis taklim. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu amal yang soleh yang akan kita petik hasilnya nanti di akhirat. Apalagi kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, kalau menurut MUI sudah masuk 1 Rajab. Ya. Kalau Muhammadiyah kalender dari kemarin udah 1, tahun ini 2. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bentar lagi ya Pak ya. Agak terasa 2 bulan itu gak terasa. Gak terasa. Kalau kita isi waktu dengan baik, insya Allah masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan semuanya sehat afiat, ya, panjang usia sampai Ramadan kembali, insya Allah bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan, meningkatkan amal, meningkatkan ketakwaan kita, mengecas, ya, dicas kembali kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menanamkan sifat muraqabah, ya, sifat muraqabah, senantiasa merasa dipantau, diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak-gerik kita, tutur kata kita, aktivitas kita, semuanya berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa lalu barangkali kita sudah agak lemah sedikit. Setelah bulan puasa berlalu, charger udah mulai low, udah mulai lemah. Masuk nanti mudah-mudahan panjang usia, masuk bulan Ramadan kembali, kita cas lagi. Gimana kita kepada Allah, ya, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Karena memang pada hakikatnya manusia ini, ya, manusia ini akan lebih bersemangat, manusia ini akan lebih khusyuk dalam beribadah ketika dia merasa diperhatikan. Ya Pak ya? Bapak-bapak kalau sholat di rumah sama sholat sunnah, lah orang lagi udah pada kumpul, kita datang sholat sunnah, khusyukan mana Pak? Sholat sunnah di rumah apa ketika orang banyak? Merasa dilihat orang, diperhatikan orang, ya, biasanya kondisi perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan itu biasanya lebih sempurna, lebih bagus. Nah, ketika kita sudah menanamkan sifat muraqabah dalam diri kita, ya, merasa dipantau, diperhatikan oleh Allah, otomatis ibadah akan semakin khusyuk, ibadah akan semakin berkualitas, gitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian akidatul ahli Islam. Yang terakhir kita dua pekan lalu, ya, itu masuk pembahasan tentang keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul
penutup nabi terakhir. Ya. Dan mesti kita yakini bahwa beliau adalah nabi dan rasul Allah yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Kalau umatnya Nabi Musa merasa lebih mulia, memiliki nabi dan rasul yang bisa membelah lautan, ya, yang bisa merubah tongkat menjadi ular, yang hanya sekedar memukulkan tongkatnya kepada batu maka terpancar air keluar, ya. Maka Nabi besar kita Muhammad SAW adalah penghulunya Nabi Musa. Kalau Nabiullah Isa bisa menghidupkan manusia, punya kelebihan, menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa jadi melihat, dan segala macam keutamaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa, itu belum ada apa-apanya dibanding Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya. Bahkan sebagian mayoritas ulama berpendapat bahwa semua mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-rasul, nabi-nabi sebelum Nabi besar kita diutus, semua sudah dihimpunkan pada diri baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Kira-kira kita sebagai umatnya bangga gak dia apa? Kita kalau punya presiden, ya, dihormati oleh semua negara, kira-kira bangga gak kita jadi rakyatnya? Kalau punya gubernur, menjadi gubernur yang paling hebat di antara semua gubernur yang ada di provinsi Indonesia, bangga gak kita punya gubernur? Bangga kita. Sekarang kita punya nabi lebih hebat dari semua nabi dan rasul. Bangga kita jadi umatnya nabi. Bangga kita. Bangga kita jadi umatnya Rasulullah SAW. Dari sekian banyak nabi, ya, 240 ribu, 124.000 nabi, ya. Kemudian 25 rasul, yang terbaik adalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya. Dan kita menjadi umat terbaik dari semua umat. Bangga gak kita, Pak? Bangga kita. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua umat. Jadi umat yang ada sekarang ini, mulai dari Rasulullah diutus 1400 atau 24 abad yang lalu, ya, sampai saat ini semua adalah umatnya Nabi. Bagaimana dengan yang kafir, yang ingkar, yang tidak percaya dengan Nabi? Juga umatnya Nabi. Cuma perlu diperhatikan bahwa para ulama membagi, ada namanya umatul dakwah, ya. Ada umat yang masih perlu mendapatkan bimbingan dakwah kepada mereka, mereka yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada umat yang mereka ini yang sudah beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan seperti kita, ya. Seperti kita. Dan semua mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Bukan hanya orang Islam, non Muslim pun dapat rahmat dengan diutusnya Rasulullah. Bukan hanya manusia, jin, makhluk, hewan, semua alam semesta ini dapat rahmat dengan diutusnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, pekan lalu terakhir kita bahas bahwa arsalahu
Ai arsalahullahu, Allah mengutus baginda Nabi besar kita Muhammad SAW ilal jinni wal insi, kepada jin dan manusia, sebagai pembawa hidayah yang Allah berikan, ya, yang Allah berikan melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Quran dibawa oleh Rasul, merupakan risalah yang mulia, ya, yang Allah berikan kepada Rasul yang paling mulia. Nah, itu diutus kepada jin dan manusia. Berarti kalau diutus kepada jin dan manusia, berarti jin dan manusia harus beriman kepada Rasul Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya. Kalau dituntut beriman, pada hakikatnya secara zahir yang kita lihat di kehidupan keseharian kita, ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Begitulah jin, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kalangan jin, karena mereka di Rasul kita ini, ya, diutus untuk jin dan manusia. Ya. Bahkan dalam Al-Quran ada surah khusus satu, namanya surah Al-Jin, diturunkan menjelaskan bahwa jin juga ada yang beriman khusus. Ya. Nah, jadi Allah mengutus Rasulullah kepada kalangan jin dan manusia, wal araba wal ajam. Nah, lanjutannya wal araba wal ajam, dan Allah mengutus Rasulullah kepada orang Arab dan non Arab. Arab dan non Arab, ajam itu selain Arab. Jadi semuanya, ya, mendapatkan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ya. Al-Arabu jailun minan nasi hum ahlul amsar wal a'rabu sukanul badiyah. Nah, orang Arab ini ada yang merupakan orang-orang yang tinggal dekat perkotaan atau di daerah perkotaan. Orang Arab ini namanya Arab. Kalau yang tinggal di daerah pedalaman, orang-orang primitif, itu namanya A'rab, A'rabi. Jadi ada istilah Arab, ada istilah A'rabi. Kalau dikatakan A'rabi itu orang-orang pedalaman. Kalau Arab itu orang Arab yang tinggalnya, ya, di daerah pedesaan yang dekat dengan perkotaan atau di daerah-daerah perkotaan, itu Arab. Nah, ada lagi Al-Ajam. Diddul Arab humul ladzina yafsahuna wa la yubayyinuna kalam. Mereka adalah orang-orang yang kesimpulannya di luar Arab, ya. Mereka juga fasih, ya. Bahkan ulama-ulama terbesar, ulama-ulama besar itu banyaknya justru dari luar Arab, ya. Imam Al-Bukhari bukan orang Arab, dari Bukhara. Mula Imam Asy-Syafi'i bukan dari Arab juga, ya, dari luar, ya. Banyak dari ulama-ulama besar, ya, yang hidup di luar, dari termasuk orang-orang Ajam. Nah, jadi jangan nanti kita memihak Rasul kan orang Arab, turunnya buat orang Arab. Enggak. Beda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya yang mereka diutus untuk kaumnya. Ya, kalau Rasulullah diutus untuk semua manusia dan semua jin, ya, yang hidup sejak Rasulullah diutus hingga saat ini. Ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam, dan tidak ada yang lebih mulia antara Arab dan Ajam. Walaupun dalam pembahasan fikih ada sedikit pembahasan khusus mazhab Syafi'i,
ya ada sedikit pembahasan tentang kasta, ya kesetaraan, ya dalam pernikahan, ya ada istilah kufuah, ya kafaah. Kafaah itu selevel Arab dengan non Arab kalau nikah. Ada yang berpendapat itu kastanya apa namanya, tidak sekupu, tidak sepadan, karena kastanya lebih tinggi. Tapi secara umum Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih mulia antara Arab atau non Arab, melainkan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia adalah yang paling bertakwa, ya, tanpa mengedepankan yang Arab ataupun non Arab. Dan jangan sampai juga ini menjadi dalil kita meremehkan Arab, gitu. Kita merendahkan Arab. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, disebutkan dalam Mustadrak Imam Al-Hakim, ada sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan, ahibbul araba li salasin li anni a'rabiyun, ya, li anni a'rabiyun wal Qur'an a'rabiyun, awal Qur'an a'rabiyun, wal lugatu ahlul jinnah wa lugatu ahlul jannah a'rabiyun. Kata Rasulullah, cintailah Arab itu dengan 3 alasan. Pertama, karena saya ini orang Arab. Yang kedua, karena Quran bahasa Arab. Yang ketiga, karena bahasa penghuni surga itu bahasa Arab. Ya, walaupun masih ada perdebatan, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan logatul ahlul jannah itu ya logat dia sendiri di dunia. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahasa Arab, logatul Quran, bahasa yang tertua dan paling mulia. Memang ada di atas bahasa Arab, bahasa Suryaniyah, tapi bahasa yang terstruktur dengan baik, mempunyai grammar bahasa yang lebih luas, lebih kaya, ya, perbendaharaan kata yang lebih kaya, itu yang pertama hanya bahasa Arab. Ya. Tidak ada kamus di dunia ini yang lebih besar di antara kamus bahasa Arab. Kalau kita belajar kamus bahasa Inggris, ini kayak kamusnya itu tebal-tebal segini palingnya. Kalau kamus Arab itu ada yang namanya Tajul Arus, itu berjilid-jilid segini, berapa jilid kamus Arab, saking luasnya. Al-Quran yang segini ditafsirkan berbagai macam tafsir, tebal-tebal, tafsir Ibnu Katsir berapa jilid, tafsir Jalalain, kemudian disyarahkan lagi tafsir Sawi, tafsir Al-Baghawi, Al-Qurtubi. Jadi kaji tafsir Qurtubi, ya, macam tafsir. Padahal segini, itu namanya pengembangan bahasa luas, ya. Dari satu kata bisa berkembang lebih banyak. Bahkan dulu Imam Nawawi Al-Bantani, ya, dulu beliau ini kan sempat jadi mufti di Mekah, ya, Imam Nawawi Al-Bantani, dan beliau ditanya tafsir makna dari huruf ba pada kata bismillah, pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, ba-nya gitu. Dijawab oleh Imam Nawawi Al-Bantani, satu kitab tebal. Huruf ba doang nih dijawab segini, satu kitab. Ya. Saking apa? Saking luasnya itu bahasa Arab. Nah, jadi jangan dari menjadi dalil akhirnya kita merendah-rendahkan orang Arab. Ya, ini kan istilahnya sukunya Nabi. Jadi tapi jangan juga kita kebablasan. Ya. Kebablasan seperti apa? Zaman dulu, bapak-bapak mungkin ngalamin ya, zamannya pasti ya. Itu kalau yang berbau-bau Arab, kita benar-benar mesti hormat kita. Ya.
Ada nyanyian-nyanyian Arab, itu kayak kita ini kayak kita senang gitu, kayak kita puji gitu ya. Padahal tidak semua lagu Arab itu isinya zikir atau salawat. Ya, ada lagu Arab juga kayak lagu-lagu pop bahasa Indonesia, lagu dangdut bahasa Indonesia kayak gitu. Ya. Tidak semua Arab itu Islam, enggak. Ya. Tidak semua Arab itu harus Islam, enggak. Sehingga ada orang di kalangan orang awam kita ini patokannya Arab, patokannya Mekah. Di Mekah gak begini, gitu. Saya dulu waktu ke Mekah gak begini, kok kita di sini begini. Patokan Islam itu bukan Mekah. Patokan Islam itu bukan Arab, tapi patokan Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini harus dipahami. Ya. Mungkin kebablasan juga. Ya. Asal dikit-dikit Arab mulia ini enggak. Tapi jangan juga merendahkan. Ya biasa aja. Gitu. Biasa aja. Walaupun Rasulullah memberikan nilai, ya, kemuliaan untuk Arab ini secara khusus. Pertama karena Rasulullah termasuk suku Arab. Lahirnya orang Arab, orang tuanya, nenek moyangnya Arab. Kemudian lugah Al-Quran itu bahasa Arab. Kenapa Rasulullah nggak milih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lain? Kenapa malah bisa memilih bahasa Arab? Ya, berarti pilihan itu yang termulia. Ya. Kemudian lughatul ahlil jinan menurut mayoritas ulama juga bahasa Arab. Jadi jangan terlalu merendahkan orang Arab. Sampai beberapa waktu lalu kita dengar, ya, ada ucapan-ucapan dari orang-orang yang punya jabatan tinggi itu merendahkan Arab. Jangan, ya, nggak bagus, kan? Karena sebagai seorang Muslim, ya, memang tidak ada yang paling mulia, ya, di antara Arab atau non Arab. Tapi jangan saling merendahkan. Ya, kalau kita melihat dalam pembahasan fikih sendiri kan kasta Arab itu tinggi. Ya, kasta Arab itu tinggi. Jadi tidak perlu saling merendahkan. Intinya adalah kita sesama Muslim tetap saling menghormati. Punya hak sesama Muslim, hakul Muslim ala Muslim. Hakul Muslim ada pembahasan dalam kitab An-Nasaihud Dini, ya, hakul Muslim ala Muslim yang perlu kita penuhi. Hak sesama Muslim itu jangan sampai, ya, kita saling mencederai, bawa-bawa atas nama suku lah, bawa-bawa nama inilah atau itulah, fanatik ras, fanatik kesukuan, itu tidak bagus, ya. Jadi kembali lagi ke pembahasan bahwa Rasulullah diutus itu untuk semua manusia, baik Arab ataupun non-Arab. Ya. Rasulullah diutus kepada jin dan manusia. Dan manusia semuanya, jin pun semuanya. Ya. Kita nggak tahu sih, ya, jin ini ada berapa suku, gitu, nggak tahu kita. Ya. Yang jelas Rasulullah diutus untuk dua, siapa lain ini, ya. Wal makna annahu yajibu alaina an nu'mina wa na'taqida bi anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Rasulullah ila kafatil khalqi al-insi wal jinn liqaulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa qawlu tabaraka wa ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Jadi kesimpulan dari makna bahwa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal jinni wal insi wal arab wal ajam, maksud dari perkataan ini adalah bahwa kita wajib beriman dan meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus kepada semua makhluk, baik Arab, non Arab, jin dan manusia, ya,
Wa ma arsalna, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Semuanya. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Qur'an, ya, sebagai pembeda ala abdihi, atas hambanya, liyakuna lil alamin nadhira, agar Al-Qur'an ini, Rasul ini, yang memberikan peringatan kepada semua alam semesta manusia. Alamin, alam itu definisinya masih Allah. Namanya alam itu selain Allah, itu alam. Di antara alam semesta ini ada manusia dan jin. Dan Rasulullah diutus membawa risalah untuk jin dan manusia, dan diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ya. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah qala wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima bin nubuwah. Wa fi sahih Muslim aidan wa bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah berkata, saya diutus kepada semua makhluk, ya, tanpa terkecuali, dan saya menjadi penutup para nabi. Ingat bahwa kalau nabi sudah ditutup, berarti Rasul sudah pasti ditutup, ya, karena tidak ada Rasul kecuali pasti nabi, ya. Gak ada Rasul kalau dia tidak nabi, karena namanya Rasul itu sudah pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu Rasul. Kalau nabinya saja sudah ditutup, apalagi Rasul. Jangan nanti percaya kepada orang yang mengatakan nabi mah sudah ditutup, kalau Rasul belum ditutup. Kan hadisnya khatamun nabiyyin, wa khataman nabiyyin, bukan khataman mursalin. Nah, ini namanya gagal paham, ya. Ini namanya gagal paham. Kalau nabinya saja sudah ditutup, ya pasti Rasulnya ditutup juga, ya. Gitu ya Pak, ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, lam yub'ats ilal jinni wal insi nabiyyun illa nabiyyana sallallahu alaihi wasallam li umumi bi'sati ilal jinni wal insi bittifaq. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang diutus oleh Allah, ya, kepada jin dan manusia selain baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya. Selain baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang diutus kepada jin dan manusia. Jadi jin pun beriman. Nah, itu tadi itu Allah saja menyampaikan, ya, secara khusus, bahkan dibikinkan surah khusus, surah Al-Jin khusus, ya, pertanda mereka juga ada yang beriman. Nah, Rasulullah ini diutus bil huda, dengan petunjuk, ay bil Quran, dengan membawa risalah Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah mengatakan bahwa itulah Al-Quran yang dibawa Rasulullah sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk, orang tidak akan bisa mendapatkan suatu petunjuk melainkan adanya bimbingan, ada guide, ya, ada bimbingan. Kita kalau ingin bongkar mesin harus ada buku petunjuknya. Menggunakan mesin aja ada buku petunjuknya. Lalu bagaimana mengaktifkan diri kita sebagai manusia ciptaan Allah, sebagai hamba Allah? Ada buku petunjuknya. Jangan seenak-enaknya bersifat, berbuat. Kita sebagai manusia ada buku petunjuknya, ya. Sebagaimana mesin juga ada petunjuknya. Jadi gak seenak-enaknya itu hidup di dunia ini. Dan saya katakan sebelumnya bahwa Al-Quran ini pun, walaupun kita dapat petunjuk, orang kalau punya mesin tapi dia bongkar mesinnya, nggak pakai buku petunjuk, bisa salah tuh terpasangnya. Begitu pula kita manusia, ya,
Sebagai hamba Allah kita punya Quran, tapi kita pahami, nggak kita amalkan. Kita baca doang, nggak pernah kita sedikit pun coba baca terjemahnya. Coba kita renungkan maknanya. Berapa usia kita saat ini? Pernahkah kita mencoba untuk memahami Al-Quran, membaca terjemahnya? Bapak Ibu bisa bayangkan non muslim nggak bisa bahasa Arab, tapi dia baca terjemah Al-Quran, dia dapat hidayah. Jadi Ustaz Yahya Waluni, Ustaz Felix Siau, Ustazah Irena Mandono mengkaji Quran, bukan bahasa Arab, bukan, terjemahnya dapat hidayah. Apalagi kita yang sudah dapat hidayah, kalau kita baca Al-Quran itu kuat keimanan kita, nambah keimanan kita, pasti itu. Ya, jangan termakan doktrin gak boleh baca Quran kalau gak punya ilmunya. Benar, itu kalau urusan hukum. Kalau urusan surah Az-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan, itu sebagai renungan kita. Itu nggak perlu pakai ilmu tafsir, karena itu sebagai renungan. Makanya perintah dalam Al-Quran itu ya, wanazil, kami turunkan Al-Quran ini liyadabbaru, agar kalian mentadabburkan, bukan menafsirkan. Kalau untuk semua manusia mentadabburkan, kalau untuk sebagian hamba Allah yang diberikan kelebihan ilmu itu menafsirkan untuk menghasilkan hukum. Nah kalau kita nggak perlu menafsirkan karena kita nggak punya ilmunya, tapi kita dituntut mentadabburkan, merenungkan, gitu. Lah gimana kita bisa dapat petunjuk kalau kita nggak pernah merenungkan Al-Quran? Kita yakin Al-Quran ini adalah sebuah petunjuk. Awal surah Al-Quran, ya, surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah kita baca, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita sendiri nggak pernah baca terjemahnya, gimana ceritanya Pak? Ya, hudan lil muttaqin, tapi kita nggak pernah baca terjemahnya, gimana itu? Ya. Jadi coba kita baca Al-Quran, ya kita kasihlah jatah waktu. Kalau kita bisa baca WhatsApp berjam-jam, ya udah 5 menit dah sehari baca Quran dan terjemah. Ya. Tapi jangan masuk ke hukum ya Pak ya. Kalau nggak punya ilmunya, jangan nanti baca Quran. Nah, berarti dalam hukumnya ini, nggak, tanyakan kepada ahlinya. Kalau sebagai bahan renungan, boleh, silahkan, bagus. Ya. Tapi untuk ranah hukum, karena dalam Al-Quran ini saya ingatkan kembali bahwa Al-Quran ini ayatnya 1600 sekian. Yang berkenaan dengan ayat hukum menurut mayoritas ulama itu hanya 500 ayat. Sisanya berapa? 6.000 dikurang 500, sisanya berapa? Masih ada 6.000 ayat yang tidak berkenaan dengan hukum. Itu buat apa? Ayat tentang tetangga, bertetangga ada ayat tentang muasyarah, berumah tangga ada dalam Al-Quran. Tentang warisan ada dalam Al-Quran. Bernegara ada dalam Al-Quran. Apa yang nggak ada dalam Al-Quran? Walaupun memang secara pokok, secara inti, bukan secara tafsir. Karena secara tafsir itu ulama bagiannya ada khusus. Tapi intisarinya itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, kita harus baca itu. Ya. Jadi dikatakan, makanya di sini dikatakan Rasulullah diutus bil huda, dengan petunjuk, bil Quran, dengan membawa risalah Al-Quran. Ya. Dinul haqqi wal Islam. Rasulullah membawa agama yang benar, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam liyudhhirahu ay liyu'liyahu ala sairil adyan, untuk meninggikan ya agama ini dari semua agama, yaitu agama Islam. Sehingga Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan
berislam, menyerahkan diri. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah, ya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu diketahui bahwa kita semua sesama muslim, walaupun bergolong-golongan, walaupun berbagai macam ormas, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, jangan sampai ya kita fanatik dengan golongan kita sendiri sehingga kita lupa dengan saudara sesama muslim. Sehingga ada yang mengucap wala tamutunna illa wa antum nahdiyin. Jangan mati kalau kau enggak nahdiyin. Karena kalau enggak nahdiyin belum tentu selamat. Atau sebaliknya, jangan mati kalau enggak Muhammadiyah, atau misalnya jangan mati kalau enggak Salafi. Enggak. Al-Quran hanya mengatakan muslimun. Namanya muslim siapa saja yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, muslim. Muhammad adalah utusan Allah, muslim dia. Berarti mereka saudara kita. Jangan sampai kita diprovokasi oleh orang lain untuk berpecah belah sehingga kita tidak hormat lagi kepada saudara kita semuslim, tidak memberikan hak mereka sebagai saudara semuslim kita. Gak usah ke sana, tuh punya Muhammadiyah, itu sini aja nih NU. Gak usah ke sana, itu punya NU, sini Muhammadiyah aja. Fanatik. Ini bahaya, ya. Fanatik buta. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, itu bisa menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Ada saudara-saudara kita dari Salafi, mereka ada bagusnya juga. Ya, mereka ada bagusnya. Jangan kita semuanya lihat pandang jelek. Pokoknya Salafi Wahabi itu jelek pokoknya. Mereka ada bagusnya juga. Selama ini kita tidur, kita lupa dengan hadis-hadis Nabi. Orang-orang Salafi datang, mana dalilnya, mana hadisnya. Akhirnya kita cari dalilnya, kita cari hadisnya. Mereka mengingatkan kita untuk nyari dalil dan hadis. Selama ini kita, apa kata kiai, itu dah. Kita nggak pernah nyentuh-nyentuh hadis. Sejak datangnya Wahabi, Salafi Wahabi, mereka menanyakan mana dalilnya, mana dalil. Baru kita tahu dalilnya. Membangkitkan kita. Ada bagusnya juga. Jadi kita jadi tahu dalil kan gitu. Ngapain sih tahlilan? Ngapain sih mauludan? Oh, ada dalilnya. Dulu mah kita jarang. Kita mah pokoknya kiai ngerjain, kita ikut. Alhamdulillah saudara kita Salafi ini datang nanya dalil, akhirnya kita cari dalilnya, nemu sih kita jadi, ya kan? Jadi kita jadi tambah yakin gitu, dengan amalia yang kita lakukan. Ada bagusnya juga, ya, jangan dinilai semuanya jelek. Ambil hikmahnya, ambil yang baik, buang yang jelek. Mereka saudara kita sesama muslim. Ya. Kembali. Ya, bahwa agama kita adalah agama Islam dan semua yang masuk Islam adalah saudara kita sesama muslim. Ya. Baik itu orang Indonesia atau non Indonesia. Ya. Jangan sampai gini nih. Jadi orang kita ini kadang cepat banget itu menjustis apa menuduh itu. Ini orang Amerika nih. Ini orang Israel nih. Ini orang ini nih. Zionis, orang ini. Di antara orang Amerika ada orang muslim. Di antara orang-orang Eropa ada orang muslim. Orang Jerman ada orang muslim. Jangan sapu rata. Itu paling suka tuh kita tuh. Sapu rata. Orang mana nih? Orang Amerika. Wah. Sampai-sampai bahasa Inggris kita kata apa? Bahasa orang kafir. Iya Pak. Bahasa Inggris bahasa orang kafir. Ada apa dulu Pak? Coba Pak kita renungkan. Bahasa Inggris itu ciptaan Allah bukan? Bahasa Arab ciptaan Allah bukan? Orang Inggris ciptaan Allah bukan? Orang Arab ciptaan Allah bukan?
Orang Amerika ciptaan Allah juga, kita ciptaan Allah juga. Kira-kira ya. Contoh analogi saja nih ya. Bapak punya karya. Misalnya Bapak ini jadi tukang, dia bisa bikin lemari, dia bisa bikin meja, dia bisa bikin kursi ya. Lalu ada orang datang, ini kursi jelek banget, Bapak tersinggung nggak? Bahasa Inggris itu ciptaan Allah kan? Ada orang datang, ini bahasa orang kafir, jangan dipakai, gak boleh. Yang ciptain gimana? Yang ciptain bahasa Inggris siapa? Allah kan? Jadi makanya orang-orang sufi itu tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih jelek. Jangan memandang orang itu, walaupun non muslim, jangan kita pandang mereka itu pandang sebelah mata. Mereka ciptaan Allah, bisa jadi sekarang dia tidak beriman kepada Allah, besok dia beriman kepada Allah, semua dosanya diampuni, dia terlahir seperti orang suci. Sedangkan kita selama ini jadi orang muslim, sholat kita belum khusyuk, belum garu-garuan, banyakan maksiat daripada taat. Dia masuk Islam meninggal, bersih dia, hebatannya daripada kita. Ya, Imam Al-Ghazali seperti itu. Orang-orang sufi seperti itu, memandang manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah. Jangankan manusia, binatang saja makhluk. Bahkan ya, ini kita dapat dari kiai kita. Ada kiai kita, guru kita di Kalimantan itu nggak pernah bunuh nyamuk. Kasihan kan? Ya paling di musim-musim itu aja. Nggak pernah membunuh. Dia makhluk Allah juga. Paling dapat berapa sih darah kita diambil sama dia? Masih kita beli Ahmad, nah gitu. Gak pernah beli obat nyamuk, apalagi semprotan nyamuk. Udah bersihin aja rumah itu. Gak perlu dibunuh. Itu bagaimana mereka. Saking apa? Ini maksudnya ini mengamalkan salah satu hadis Rasulullah, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang penyayang, yarhamuhumur Rahman, akan disayangi oleh yang Maha Rahman, yaitu Allah. Maka sayangilah apa saja yang ada di bumi ini. Ya. Makhluk hidup juga orang yang juga ciptaan Allah. Manusia apalagi alam semesta ini itu juga ciptaan Allah. Kita sayangi semuanya. Tumbuh-tumbuhan kita nggak sembarangan nyumbang apa sana sini ya, merusak gitu, enggak. Semuanya kita tata dengan baik, kita sayangi semuanya. Maka yarhamuhum man fis sama. Ya, orang yang ada di bumi dan di langit pun ikut menyayangi kita. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi bahwa kita diutus sebagai Allah, Rasulullah diutus membawa agama Islam, dan kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai umat Islam satu, ya, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah melainkan mereka yang bertakwa kepada Allah, baik Arab non Arab, baik jin dan manusia. Tiada yang lebih mulia kecuali mereka yang paling takwa kepada Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau kurang jelas boleh. Mau tanyakan, Pak. Jangan lupa baca istighfar bulan Rajab. Ya, dalam satu riwayat hadis, dalam satu penjelasan Kanzun Najah was-Surur dijelaskan, barang siapa yang setiap pagi dan sore membaca Rabbighfir Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, atau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, lam tamassun nar, maka dia tidak akan disentuh api neraka, alias tidak akan dimasukkan dalam neraka, diselamatkan dari siksa neraka. Jadi apa bacaannya, Pak?
Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Habis sholat maghrib, habis sholat subuh, baca 70 kali. Paling bentaran doang, 10 menit sebagai penutup. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang, sehat afiat sampai bulan Ramadan insyaallah ya Pak ya. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap